Oke guys, selamat datang di episode podcast kita hari ini. Di sini kita akan membahas terkait dengan topik yang sangat menarik untuk di kalangan mahasiswa maupun generasi muda, yaitu mengenai pentingnya nilai Pancasila di era modern saat ini. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan saudara Bintang Saputra, ya Mas Bintang. Salam kenal. Salam kenal Mas Bagus. Jadi gimana pembahasan kali ini Mas Bintang? Bener banget sih. Jadi untuk teman-teman jangan langsung kabur dulu nih dengan kata Pancasila. Soalnya di balik istilah yang terdengar klasik itu, sebenarnya itu Pancasila itu relevan banget nih Mas Bagus di kehidupan kita saat ini, terutama di era digital dan media sosial yang makin berkembang pesat. Kita bakal ngebahas nih Pancasila bisa membantu kita, terutama untuk kalian mahasiswa menghadapi tantangan zaman ya guys. Ya, setuju banget, benar banget Mas Bintang. Nah, apalagi sekarang kan banyak sekali isu-isu kayak polarisasi politik, hoax, bahkan perpecahan yang bikin kita sebagai anak muda atau mahasiswa kadang-kadang bingung gimana harus menanggapinya. Nah, menurut Mas Bintang sendiri gimana sih kita sebagai pelajar atau berpendidikan Pancasila, apakah Pancasila itu masih relevan untuk zaman ini? Nah itu dia, kalau menurut saya pendidikan Pancasila itu kayak filter buat hidup kita nih guys. Di tengah arus informasi yang kencang banget, sekarang kita sering kebanjiran informasi yang gak selalu benar, bahkan sering kali menghasut. Pancasila itu bisa jadi panduan buat kita, buat bedain mana yang benar dan mana yang salah, mana yang merangkul keberagaman dan mana yang justru memecah belah umat dan suku budaya. Iya, benar banget Mas Bintang. Nah, apalagi buat di mahasiswa itu kita tuh nggak cuma dituntut buat pinter secara akademis, tapi kita juga harus punya moral kompas yang kuat. Kayak yang tadi Mas Bintang bilang tadi, pendidikan Pancasila itu sangat bisa dijadikan pegangan buat kita menghadapi isu sosial yang berkembang. Nah, Mas Bintang sendiri akhirnya banyak anak muda yang ikut-ikutan debat politik kan, tapi seringkali nggak sih nggak tahu substansinya. Nah, saya sih setuju banget ya. Kadang diskusi politik di media sosial itu jadi kayak ajang siapa yang paling keras ngomongnya, bukan siapa argumennya yang paling benar. Disinilah menurut saya nilai-nilai Pancasila bisa bantu kita untuk perspektif yang lebih luas. Kalau misalnya kita bisa pegang nilai-nilai Pancasila seperti persatuan Indonesia dan beradab, kita juga bisa menghargai pendapat orang lain tanpa harus selalu setuju, Gus. Yap, benar banget. Nah, saya juga sering di sini kepikiran gimana pendidikan Pancasila itu nggak cuma buat kita hafal saja di kelima sila itu, tapi kita lebih gimana mengaplikasikan nilai itu di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu kan kita nggak bisa terapkan saat diskusi soal keadilan dan lingkungan di kampus, atau bahkan waktu kita ngelihat dan ketidaksetaraan di masyarakat, tapi kita harus membuktikannya secara langsung. Iya, benar banget sih Mas Bagus. Dan kalau kita ngomongin relevansi di era modern, menurut saya Pancasila itu juga bisa jadi semacam guideline ya buat ngelawan budaya negatif yang sering kita temuin di media sosial, kayak cyberbullying, ujaran kebencian, dan intoleransi. Dengan memegang teguh dari nilai Pancasila, kita bisa lebih bijak nih buat nyaring apa yang layak kita share atau enggak sih, Mas Gus. Iya benar, dan juga kita tidak boleh lupa bahwa pendidikan Pancasila ini juga mengajarkan kita tentang gimana semangat gotong royong yang menuntut kita buat anak muda yang sekarang saat nilai gotong itu sangat kurang sekali. Nah, dan banyak banget anak muda yang sekarang di dunia bisnis atau startup atau bahkan gerakan sosial. Prinsip gotong ini bisa menjadi kekuatan besar untuk kita bekerjasama dan membangun kepercayaan bareng-bareng dengan orang lain. Wah, ngomong-ngomong soal startup ya nih, kan lagi tren banget tuh. Banyak anak muda yang pengen jadi entrepreneur. Waduh. Tapi nggak cukup nih kalau kita cuma mikir soal keuntungan ya kan. Iya, benar banget. Prinsip Pancasila itu ngajarin kita nih buat bikin bisnis yang nggak cuma nguntungin diri sendiri, Tapi gimana tuh? tapi juga bermanfaat buat banyak orang, Mas Bagus. Ini yang sering disebut sebagai social entrepreneurship, di mana kita nggak cuma ngejar profit, tapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat. Iya, benar banget. Nah, jadi bukan cuma tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi gimana kita bisa menggunakannya dengan bijak dan tetap punya hati nurani. Nah, ini juga bisa menjadi pembeda kita dengan generasi lain. Itu mungkin hidup di era teknologi yang maju, tetapi tetap punya fondasi moral dan nilai-nilai kebangsaan yang kuat seperti zaman dulu. Exactly, Mas Bagus. Saya harap sih setelah dengerin episode ini ya, banyak dari mahasiswa atau kalangan kita nih yang makin paham kenapa pendidikan Pancasila itu penting banget buat dipelajari dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Jangan sampai kita cuma tahu Pancasilanya doang nih, Bas Iya. Bagus. Sebagai hafalan-hafalan, tapi benar-benar kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tindakan nyata yang kita butuhkan. Yap, benar banget. Nah, jadi buat kalian yang ngerasa Pancasila itu basi, atau coba deh kalian lagi dari sudut pandang yang lebih relevan sama kehidupan sekarang. Nah, kita bisa dapetin kalau kita benar-benar memahami dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Yap, jadi intinya Pancasila itu bukan cuma buat disimpan di buku, tapi harus kita bawa ke masa depan, bahkan sampai ke dunia digital. Oke, sepertinya cukup untuk episode hari ini ya Mas Bagus. Iya, ini sangat seru sekali mengenai pembahasan mengenai Pancasila di era modern di kalangan anak muda saat ini. Saya Muhammad Bantang Saputra. Nah, saya Bagus Hadi Satrio dan terima kasih untuk penonton yang telah menyaksikan podcast pembahasan kita mengenai Pancasila di era modern saat ini dan sampai jumpa.